Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bagas Pangestu dengan NPM 315 0010. Di sini saya akan menjelaskan terkait simulasi routing statis untuk topologi jaringan menggunakan paket tracer. Oke, baik, di sini saya sudah membuat topologi logical ya. Mungkin langsung saya akan jelaskan. Yang pertama-tama di sini ada topologi jaringan dari eh, dua jaringan LAN. Ada router 0 dan router 1 yang terhubung ke switch masing-masing switch, dan ada tiga end device PC yang terhubung ke switch. Dan di sini terdapat daftar alamat IP untuk masing-masing perangkat. Oke, kita akan langsung masuk di sini untuk pengaturannya. Di awal kita perlu masuk ke router kan, dan masuk ke tab CLI, dan kita akan assign interface facilitynet 0/0 untuk memasukkan IP ke routernya sesuai dengan tabel IP yang tadi sudah disediakan. Lalu kita menghidupkan untuk interface-nya dan masuk ke interface serialnya, di mana interface serial ini merupakan interface yang menghubungkan antara dua router tersebut, dan kita memasukkan IP juga lalu menghidupkannya, dan di sini kita sudah selesai untuk pengaturan routernya. Lalu masuk ke pengaturan assign dari PC-nya. Di sini kita memasukkan IP 192.168.10.2 sesuai dengan jaringan masing-masing, dan default gateway-nya 10.1 sesuai kita memasukkan router router 1 karena dia merupakan jaringan lokal sendiri di router 1. Oke, selanjutnya kita akan coba ping dari PC 0 yang ada di router 1, router 0 ini ke PC 0 yang ada di router 1. Kita akan coba ping end device dari jaringan yang berbeda. Kita coba masuk ke PC, ke desktop, dan command prompt. Kita coba ping 92.168.10.2. Oke, sini sudah berhasil ping. Untuk PC 0 ini sendiri sudah berhasil ping ke yang berbeda jaringan. Nah, ini untuk IP dari PC yang kita mencoba ping ke PC 0. Oke, untuk konfigurasi router 1 sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan routing dynamis dengan algoritma RIP atau Routing Information Protocol. Oke, di sini berbeda dengan sebelumnya. Di sini kita menggunakan tiga jaringan, eh, di mana terdapat tiga router yang saling terhubung ke switch dan kedua in device PC. Oke, di sini masing-masing router terhubung eh, menggunakan serial. Ada serial DCE di sini dan serial DTI. DCE sendiri itu merupakan data communicate equipment, dan DTI itu data terminal equipment. Sederhananya DCE dan DTI ini saling berkaitan, yang mana untuk DCE ini merupakan sebuah port atau sorry, untuk DCE merupakan interface yang mengatur eh, clock atau rate untuk mengirimkan datanya, dan DTI ini untuk menerima data tersebut. Jadi kenapa di antar router itu harus diatur clock rate-nya? Karena supaya router itu tahu kapan data itu harus dikirim dan diterima. Maka untuk serial DCE dan DTE itu diterapkan di sini. Oke, kita yang pertama-tama itu bisa langsung untuk mengassign IP dari masing-masing perangkatnya. Oke, jadi di sini yang pertama kita akan masuk ke interface untuk mengassign IP 192.168.11.1. Yang ini merupakan sebagai default gateway juga untuk jaringan di
LAN satu ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk juga ke interface serial yang untuk menghidupkan atau mengaktifkan eh, komunikasi antar router atau antar jaringan. Jadi sederhananya di sini merupakan simulasi WAN karena di sini menghubungkan antar jaringan LAN. Kita mengassign IP di sini, IP IP private. Lalu di sini juga kita mengatur clock rate-nya. Ya, di sini berarti untuk router satu ini juga sebagai eh, DCE tadi. Oke, sudah selesai. Kita matikan. Berikut pula untuk yang router 2, kita juga assign IP default gateway 21.1 dan kita akan menghidupkan di sini untuk interface serialnya 2 yang terhubung ke router 1. Tapi di sini kita tidak assign clock rate-nya karena dia yang menerima datanya tadi yang terhubung. Tapi kita perlu mengatur clock rate-nya di sini untuk yang serial 30 karena dia sebagai DCE ke router 3 dan di sini router 3 itu sebagai DTE-nya yang menerima. Oke, kita perlu juga untuk assign IP di PC. Kita masukkan 192.168.11.2 dengan default gateway-nya 11.1 yang tadi kita sudah assign di router 1. Oke, dan jangan lupa di sini kita juga perlu mengatur router RIP yang menandakan router ini kita deklarasikan atau kita setting untuk menggunakan algoritma RIP tadi. Yang mana RIP sendiri ini memungkinkan untuk masing-masing jaringan atau router itu secara dinamis. Jadi ketika ada penambahan perangkat atau eh, ya perangkat, jadi tidak perlu di setting ulang untuk eh, routing table lah. Jadi ketika ada penambahan, jadi seperti memberikan informasi antar router tetangganya. Jadi router router satu ini mengetahui routing table yang ada di router 2 secara dinamis, secara otomatis seperti itu. Tidak perlu di assign ulang. Oke, di sini ada version 2 yang kita pakai RP version 2 dan no auto summary di sini kita setting untuk kita perlu juga memperhatikan tentang kelas IP-nya. Gitu. Pengetahuan network juga kita perlukan dan selesai. Oke, di sini juga kita coba soal IP root. Oke, di sini pengaturan dari tadi pesan IP sudah kita lakukan. Di sini untuk kelas network tetangganya juga sudah terdaftar untuk di serial 2. Oke, kita akan mencoba simulasi dengan melakukan ping. Oke, di sini kita akan mencoba memberikan IP di PC 4 yang merupakan jaringan LAN 3 di mana untuk IP-nya itu 192.168.312 dengan subnet mask 255 dari 255 dan default gateway-nya 311. Oke, kita juga memberikan IP untuk PC 2 yang ada di jaringan LAN 2. Kita akan memberikan IP di 212 dan 211. Oke, coba ping. Satu, dua. Oke, kita akan coba ping dari PC 0 ini ke PC 2 yang berbeda jaringan. Apakah berhasil? Oke, di sini untuk eh, konfigurasi atau testing di sini kita berhasil reply dari PC 2 dari PC 0 ke PC 2. Kita coba untuk ke jaringan LAN 3 di router 3 kita ping ke PC 4.
titik 31 titik 3. Oke, berhasil juga. Oke, jadi ringkasnya untuk simulasi dari algoritma ERIP ini sudah berhasil, yang menandakan bahwa kita bisa menggunakan algoritma ERIP ini untuk supaya pengaturan routing itu bisa dinamis. Jadi antara router itu bisa mengetahui routing table masing-masingnya. Jadi supaya konfigurasi itu lebih mudah dan lebih eh, efektif dan efisien. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan dari simulasi routing statis dan routing dinamis. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.